Oke. Halo semuanya. Di sini saya akan mencoba untuk membagikan beberapa informasi atau cara gimana supaya kita live streaming di laptop lama atau laptop yang mempunyai spesifikasi rendah, biar supaya streamingnya tidak nge-lag, tidak patah-patah, lancar ya. Apa saja software yang kita gunakan, gimana cara settingnya, ya kita langsung. Nah, di sini kalian bisa lihat, di sini ada 3 software yang biasa dipakai oleh banyak streamer. Nomor 1 ini adalah OBS Studio, nomor 2 ini adalah Prism Live, dan yang ketiga adalah Streamlabs OBS. Nah, dari ketiga software ini saya merekomendasikan kalian untuk memakai OBS Studio. Oke, sekarang kita buka OBS Studio-nya. Nah, ini adalah tampilan OBS Studio. Ini saya sedang merecord menggunakan OBS Studio ini ya. Nah, gimana sih cara setting supaya pada saat kita live streaming tidak nge-lag? Kita masuk ke setting. Yang pertama adalah kita masuk ke video. Nah, di sini ini karena saya sedang record, jadi ini semua hitam, tidak bisa dipilih. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada best canvas resolution. Nah, di sini settingan saya 720p. Nah, ini adalah resolusi untuk layar yang ada tampil di sini ya. Nih, di sini yang kalian lihat. Terus di bawahnya ada output. Output resolution ini adalah layar yang akan nanti muncul di streaming kalian. Misalnya kalian streaming di YouTube, nah itu adalah inilah settingan yang akan tampil di situ ya. Nah, yang ini dan scale filter ini kita pilih yang paling atas. Ini karena saya lagi record jadi nggak bisa dipilih ya. Nah, itu kan ada beberapa pilihan, kalau tidak salah ada 4. Kalian pilih saja yang paling atas yang tulisannya seperti ini ya. Nih, yang buat blurry ini. Karena semakin ke bawah itu akan semakin memberatkan kinerja CPU kalian. Jadi semakin atas akan semakin ringan. Tuh. Tenang aja, gambarnya nggak akan buruk kok. Terus FPS-nya kita pilih di 30 fps saja, itu udah cukup ya. Untuk streaming game juga udah cukup. Lalu setelah selesai, klik apply, lalu kita pindah ke audio. Nah, di audio ini sample rate kalian bisa pilih di 48, panelnya stereo. Nah, ini desktop audionya sesuai dengan suara yang keluar di misalkan kalian pakai speaker atau pakai apa, kalian pilih di situ. Nah, mic-nya kalian pilih mic apa yang kalian pakai. Nah, di sini saya pakainya mic bawaan dari laptop ya. Ini juga speakernya bawaan dari laptop. Nah, ini yang lain tidak usah diganti, biarkan saja begitu. Nah, kalau sudah, klik play, lalu kita masuk ke bagian output. Nah, kalau saat pertama kalian menginstal aplikasi OBS ini, tampilan yang akan muncul adalah di sini simple, tulisannya simple. Nah, kalian ganti saja ke advance, lalu kalian pindah ke bagian streaming ya. Nah, di bagian streaming ini di audio track kalian centang di 1,
kalau sudah tercentang ya biarkan saja. Encoder ini kalian pilih di X264. Berarti kalian menggunakan CPU kalian untuk bekerja ya. Tapi kalau kalian memang memiliki kartu grafis atau VGA card yang bagus, kalian boleh pilih itu ya. Nah di sini saya nggak punya kartu grafis yang bagus, jadi saya pakai CPU saya, karena di sini di laptop yang saya pakai ini sekarang cuman Intel HD Family. Oke, di bagian rescale output ini kalian boleh centang juga boleh tidak, karena di bagian video itu sudah disetting. Nah rescale output ini yang tadi yang video dimana akan keluar tampil pada saat live streaming ya kan, yang orang lain tonton gitu. Nah, ini pilihannya di sini. Terus red control ini kalian pilih CBR, jangan pilih yang lain, pilih CBR, karena untuk YouTube dan di Facebook juga kalau nggak salah juga merekomendasikan dengan menggunakan CBR ya. Nah untuk bitrate ini apa? Bitrate ini adalah kecepatan upload internet kalian, bukan download ya, tapi upload. Misalkan kalian punya kecepatan internet upload di 10 Mbps. 10 Mbps itu sama dengan 10.000 kbps. Nah karena saya punya kecepatan upload di 4 Mbps atau 4000 kbps, nah saya isi di 2000 kbps saja udah cukup. Kalau saya isi di 4000, kadang pada saat streaming itu kadang jaringan suka naik turun gitu, jadi nggak stabil. Di tempat saya sini saya pilih bitrate di 2000 kbps atau 2500 kbps. Bitrate semakin rendah maka akan semakin ngeblur video kalian. Jadi kalian harus mencocokkan bitrate kalian ini dengan rescale output kalian. Kalau kalian punya kecepatan uploadnya hanya di 1 Mbps atau 1000 kbps, kalian boleh tulis di sini 800 kbps. Tapi rescale output ini jangan pilih di 720p, maka nanti gambarnya akan pecah-pecah gitu. Kalian pilih di 480 kalau nggak salah ya. Nah pilih itu aja. Terus berikutnya keyframe ini biarkan 0. Nah ini CPU set ini, penggunaan CPU ini kalian jangan pilih ke bawah. Ini semakin ke bawah itu akan semakin memberatkan kinerja CPU kalian. Kalau kalian boleh mencoba memulai dari very fast. Misalnya kalian pilih very fast. Nah, di situ masih patah-patah, kalian turunin lagi ke super fast. Masih patah-patah juga, kalian pakai yang ultra fast. Nah, di laptop saya ini yang lancar itu di ultra fast ya. Semakin ke bawah akan semakin meringankan CPU kalian. Nah di bagian profil ini kalian pilih main saja. Nah yang lain ini dikosongin. Kalau sudah klik play, lalu yang lain ini tidak, di bagian ini tidak perlu diutak-utik. Ini juga udah ya, yang lain ini nggak usah diutak-utik. Nah udah oke. Nah yang paling penting sekarang adalah di bagian ini, bagian bawah ini ada tulisan CPU. CPU ini adalah CPU yang sedang bekerja di tingkat berapa persen. Sebelum saya nge-record ini, sebelum record ini aktif, CPU ini ada di bawah 10%. Tapi pada saat saya klik merecord atau sedang merecord, ini naik jadi 30-an%. Nah paling penting yang kalian harus ingat, jangan sampai
persen CPU ini naik sampai ke 50 atau lebih. 50 aja jangan ya, apalagi lebih. Kalau sudah sampai 50% itu maka pada saat kalian live streaming itu akan patah-patah, karena CPU kalian itu sudah berat, mentransfer gambarnya itu akan patah-patah gitu. Nah, itu yang paling penting kalian harus cek sebelum kalian live streaming. Nah, CPU ini kan pada saat misalkan kalian membuka game, aplikasi game, CPU ini otomatis akan bertambah. Misalkan kalian buka game apa nih, GTA San Andreas misalkan. Nah, otomatis yang tadinya cuma 7% naik menjadi 30-an persen. Nah, setelah naik ke 30% itu kalian belum streaming. Kalau kalian sudah klik streaming, ini akan naik lagi gitu. Jadi kalian harus pintar-pintar menyesuaikan game yang cocok dimainkan di laptop kalian. Kalau misalkan kalian laptopnya nggak kuat untuk mainkan game GTA San Andreas, kalian bisa pilih main di handphone, kalian sambungkan, tampilkan di sini. Nah, jadi kinerja CPU ini tidak terlalu berat karena game kalian dimainkan di handphone gitu. Ya, itu yang paling penting. Terus kalian kalau saat streaming di sini di bagian paling pojok sini ada tampilan upload internet kalian stabil atau tidak. Jika stabil itu ada warna hijau keluar di sini. Jika turun berubah menjadi kuning. Jika buruk akan menjadi merah. Jadi sebelum kalian streaming, kalian harus coba dulu live. Kalian lihat untuk misalkan kalian coba biarin untuk streaming selama 5 atau sampai 10 menit, kalian lihat apakah jaringannya hijau terus atau berubah-berubah. Jika berubah-berubah berarti itu pada saat streaming kalian nanti yang nonton akan melihat gambar yang patah-patah gitu. Oke, saya rasa itu aja yang mau saya kasih ke kalian. Jadi untuk kalian yang punya laptop lama atau punya laptop yang spesifikasinya rendah, kalian gak usah patah semangat, tetap berusaha ya, tetap belajar, terus belajar. Kalau misalkan kalian mau bikin konten gaming itu kan lebih berat ya, jadi kalian harus menyesuaikan game sama laptop kalian. Tapi kalau misalkan sekedar hanya podcast atau tutorial seperti yang saya lakukan sekarang, itu tidak terlalu memberatkan komputer. Nah, di sini saya kasih lihat spesifikasi dari laptop saya ya. Nah, ini kan sudah tampil nih. Prosesor Intel Celeron 1.80 GHz ya. RAM-nya 4 GB. 4 GB ini udah saya tambahin, yang tadinya itu cuman 2 GB karena ada satu slot kosong, jadi saya tambahin 2 GB lagi maka jadi 4 GB. Nah, sistem tipenya 64 bit operating system edition Windows 10 Pro. Nah, ini spesifikasi laptop yang menurut saya udah cukup rendah ya, tapi tetap bisa streaming. Nah, kalian bisa mulai coba aja. Oh iya, buat kalian yang mau melihat perbedaan atau perbandingan video resolusi 720p 480 dan perbedaan bitrate
yang berbeda-beda, kalian bisa cek di deskripsi atau di atas ini ya. Nah, di situ ada contoh videonya. Oke, jadi itu aja yang mau saya sampaikan untuk kalian. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Yang penting semangat terus dan tetap berusaha. Jika kalian punya saran atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Saya juga bukan ahlinya, tapi apa yang sudah saya coba ini menurut saya bagus untuk di share buat kalian ya. Oke, jadi itu aja yang mau saya bagikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan terima kasih sudah menonton video ini.